Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصدقائي أينما كنتم إزيكم؟ كويس طبعا. مرة أخرى في هذه الفرصة سأعرف نفسي. اسمي محمد رضا سوغيلار وأنا طالب في الفصل الثاني C بقسم الاتصال والإعلام الإسلامي بجامعة سنان gunung jati Bandung الإسلامية الحكومية. طيب الآن في هذا الفيديو أريد أن أتكلم أمامكم تحت الموضوع أهمية اللغة العربية في الدعوة. قابلت أستاذين للحوار في هذا الأمر هما أستاذ هدي هندي وأستاذ عبد العزيز. قبل أن أتكلم أمامكم سأشيركم فيديو المقابلة وأستخدم اللغة الإندونيسية وفي الأخير سأستنبط لكم جميعا مع المشاهدة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Zuhdi. Selamat pagi. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Muhammad Rega Sugilar, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan kali ini izin mengganggu waktu antum untuk mewawancarai antum guna tugas mata kuliah bahasa Arab di kesempatan ujian tengah semester saya. Nah, mungkin saya memiliki 4 pertanyaan. Boleh langsung saja? Ya, langsung saja. Baik Ustadz, yang pertama, apa pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah? Oke. Apa pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah? Seperti kita tahu bahwasannya Al-Quran, hadis itu menggunakan bahasa Arab. Jadi seberapa penting bahasa Arab dalam berdakwah? Tentunya sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mengungkapkan atau mentafsirkan sebuah ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis, tentunya itu harus menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Untuk menarik keyakinan para jemaah kepada kita. Agar, Ustadz ini nggak mengada-ngada. Karena apa? Dia tahu dalilnya, dia tahu hadisnya, dan dia sampaikan dengan bahasa Arab seperti itu. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab, dan bila iya, kenapa? Tentu seperti saya yang bilang tadi di awal, seorang dai penting, sangat penting sekali untuk bisa berbicara bahasa Arab. Minimal memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang bahwasanya dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis itu semuanya menggunakan bahasa Arab, dan disampaikan juga tentunya harus dengan bahasa Arab. Dari tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya tentunya harus menggunakan bahasa Arab seperti itu. Baik. Kemudian dalam berdakwah terkadang kita mengambil referensi dari kitab kuning atau disebut juga kitab Turos. Nah, antum sendiri apakah pernah menggunakan kitab kuning tersebut sebagai referensi dalam antum berdakwah? Kitab Turos. Oke. Kitab Turos tentunya menjadi salah satu referensi saya ketika saya ingin berdakwah, ketika saya menjadi seorang dai gitu ya. Tentunya Kitab Turos ini menjadi salah satu referensi terbaik menurut saya gitu ya. Sebelumnya kan saya selesai di Pondok Modern. Tentunya bertentangan nih sama kitab Turos, walaupun saya mau pelajari kitab Turos tersebut. Nah, ada beberapa kitab yang saya pelajari seperti Tafsir Jalalain, habis itu Safinatun Najah dan lain sebagainya. Itu semuanya saya pelajari agar apa? Agar saya menambahkan ilmu gitu untuk berdakwah tersebut. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz Zudi, apa nih saran dan tips dari antum untuk kita menjadi seorang pendakwah atau penceramah? Untuk menjadi seorang penceramah, untuk menjadi seorang dai, tentunya yang harus pertama kita miliki adalah niat yang tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dan ketika niat kita baik, kita ingin mendakwahkan, ingin menyebarluaskan agama Allah,
Makanya ketika kita sudah berniat seperti itu, maka Allah akan membalas kita dengan kebaikan. Pokoknya ketika kita ingin menjadi seorang dai, kita teguhkan niat. Setelah itu kita berkobarkan li'ilai kalimatillah untuk mengangkat nama-nama Allah, mencegah kemungkaran, dan berani menyatakan kebenaran dan bukan membenarkan kenyataan. Itu yang paling penting, seperti itu. Oke, baik Ustadz, mungkin hanya 4 pertanyaan saja ini yang bisa saya tanyakan. Mungkin terima kasih banyak atas waktu antum, atas kesempatan ini untuk bisa menjawab wawancara dari saya. Mungkin mohon maaf bila kedatangan saya ini kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Aziz. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Muhammad Rega Sugilar, mahasiswa KPI 2C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pada kesempatan ini saya meminta izin antum untuk mengganggu waktu antum guna mewawancarai antum untuk tugas mata kuliah bahasa Arab saya. Mungkin sebelumnya saya memiliki 4 pertanyaan. Boleh dilangsungkan, Ustaz? Oh iya, silakan. Baik Ustaz Aziz, mungkin pertanyaan pertama. Apa pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah? Pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah. Tentunya namanya dakwah itu kita mengambil intisari, yaitu isinya. Nah, di dalam isi dari dakwah tersebut itu biasanya mengharuskan namanya si pendakwah tersebut itu mengeluarkan suatu dalil. Nah, di dalam dalil tersebut maupun Al-Quran ataupun hadis itu biasanya terdapat bahasa Arab. Nah, bagaimana dalil tersebut diartikan atau dijelaskan oleh si pendakwah apabila pendakwah tidak bisa bahasa Arab? Maka pertanyaan tadi sungguh penting bahasa Arab bagi seorang pendakwah, karena yaitu tadi Al-Quran dan hadis itu berasal dari bahasa Arab. Baik Ustaz Aziz, pertanyaan selanjutnya, apakah seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab? Seorang dai harus menguasai bahasa Arab. Seperti yang pertanyaannya yang pertama tadi, pentingnya bahasa Arab dan menguasai bahasa Arab itu dua-duanya harus bisa dikuasai. Mengapa? Yaitu tadi Al-Quran dan hadis itu asalnya dari bahasa Arab. Jikalau pendakwah tidak bisa bahasa Arab, kita bisa dipertanyakan pendakwah tersebut dia benar-benar mengeluarkan dalil tersebut itu benar-benar asli atau tidak. Baik Ustaz Aziz, pertanyaan selanjutnya, pernahkah antum menggunakan kitab kuning sebagai referensi dalam berdakwah? Kitab kuning sebagai referensi berdakwah mungkin hampir sering saya ambil dari kitab kuning tersebut, entah itu dari Ta'limut Ta'alim, entah itu dari Safinatun Najah dan sebagainya. Mengapa? Karena kitab kuning ini itu merupakan buatan atau mu'alif dari ulama-ulama terdahulu. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka belajar untuk membuat buku tersebut itu bukan setahun 2 tahun. Nah, maka dari setahun 2 tahun bahkan nyampe bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun sampai bukunya itu bisa jadi seperti itu. Nah, itu ilmunya mungkin bisa dikatakan melekat. Nah, mungkin saya anjurkan kepada dai-dai atau pendakwah agar menggunakan kitab kuning tersebut. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Aziz, apa saran dan tips dari antum untuk menjadi seorang penceramah? Nah, saran dan tips nih bagi penceramah-penceramah, niatkan dalam diri anda semua
itu supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan ketika sebelum penceramah memberikan materinya, supaya bisa mempersiapkan materinya matang-matang. Nah, dan yang paling penting nih, ketika sebelum berceramah atau sebelum menyampaikan apa yang ingin disampaikan, maka hendaknya berdoa terlebih dahulu. Mengapa? Karena berdoa itu adalah senjatanya orang muslim. Mungkin terima kasih Ustaz Aziz atas waktu antum. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin kiranya saya memohon maaf bila saya kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas waktu antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuha ashabi, nastati'u an nastanbita min kalamai Ustaz Zuhdi wa Ustaz Aziz minha awalan anna al-lughatal arabiyyata muhimmatun jiddan fid da'wah li'anna ad-da'iya yastaghriqul masdar amma sayuballighuhu wa fil Islam masdarani mutamassikani humal Qur'an wal hadits aw sunnah fal Qur'an was sunnah nazala alaina bil lughatil arabiyyah fa fahmuhuma la budda lana min an nafhamal lughatal arabiyyah fa isti'abul lughatil arabiyyah lazimun ala du'at li ahammiyatiha kama qultu haditsan. Tsaniyan istikhdamu kutubit turath yusa'iduna fi da'watin nas lima fiha min ulumil ulama al-qadimah rahimahumullah allati allafuha bil jiddi wal ijtihad fi tanawuliha. Wal akhir yanbaghi liman yuridu bi an yakuna da'iya ikhlasu niyyatihi fid da'wah thumma ayyukallimal haqqa wa alla yukhbi al batil thumma ayya'taqida bi anna kalamahu nafi'un liman yasma'uhu. Kafaitu bima astati'u an ukallimakum bihadza akunu qad wasatu ila nihayati kalami. Syukran ala husni ihtimamikum, ashkurukum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'anan najah, ila liqa.